Rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidh As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, yang sudah wafat pada tahun 919 Hijriah dan sekarang tahun 2023 Hijriah. Kita baca kitabnya. Kita sudah sampai pada hadis 2731. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzila, telah diturunkan Al-Qur'anu, Al-Qur'an itu bitafkhim, dengan pengagungan. Maksudnya Al-Qur'an diturunkan, disuruh untuk diagungkan, bukan untuk diremehkan. Bagaimana mengagungkan Quran? Baca setiap hari. Bagaimana mengagungkan Quran? Dibaca dengan tartil, dengan tajwid. Jangan ngawur membacanya, karena sebagian orang membaca tanpa tartil, tanpa tajwid. Bal ahya'u wala, ini salah. Bal ahya'u walakin, ada tasydidnya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatun, salah itu. Anna lahum jannatin. Nah, harakatnya jangan diubah-ubah, karena mengubah-ubah begini meremehkan Al-Quran. Jannatin, jannatin, jangan jannatun, kecuali kalau ada dua qiraah. 732. Unzila, telah diturunkan alaiya, kepada saya, ayatun, beberapa ayat, yaitu 11 ayat. Lam yura, tidaklah terlihat, mithluhunna, semisal 11 ayat ini, qattu, sama sekali. Maksudnya tidak ada tandingannya, yaitu surat Qul a'udzu birabbil falaq dan surat Qul a'udzu birabbin nas. Ini totalnya 11 ayat. Mungkin muncul pertanyaan, bukankah ayat kursi lebih utama daripada dua Qul ini? Karena ayat kursi dikatakan oleh Nabi sebagai a'zamu ayat paling agung dalam Quran. Kok di sini dikatakan tidak ada yang semisalnya? Nah, maka jawabannya adalah dua. Yang pertama, tidak ada yang semisal dua Qul ini dalam bab minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat kursi di situ bukan untuk minta perlindungan, tapi untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Atau jawaban yang kedua, ini membicarakan tentang ayat, beberapa ayat, bukan satu ayat. Kalau bicara satu ayat, maka paling utama memang surat ayat kursi. Tapi kalau bicara beberapa ayat, maka lebih utama adalah 11 ayat ini. Berikutnya 733. Unzila, telah diturunkan alaiya, kepada saya, asyru ayatin, 10 ayat. Man aqamahunna, barang siapa yang menegakkan 10 ayat ini, dakhalal jannah, pasti masuk ke dalam jannah. Yaitu surat Qad aflahal mu'minun, surat Al-Mu'minun, 10 ayat awal. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Al-ayat, ayat-ayat seterusnya. Hadis ini dihasankan oleh Suyuti, didhaifkan oleh Al-Albani. Apa maksudnya menegakkan 10 ayat ini? Kata Imam Munawi, yang dimaksud menegakkan itu adalah ahsana qira'atahunna, membaguskan bacaannya. Tapi wallahu a'lam bissawab. Kalau saya pribadi secara zahir, kata-kata aqama, menegakkan, itu mengamalkan. Sebagaimana dalam kalimat-kalimat yang lain, ya. Misalnya aqama shalah, itu kan mengamalkan salat secara sempurna, menegakkan salat. Nah, demikian juga di sini. Aqama ini yang zahir bagi saya, wallahu alam, mengamalkan isinya. Kalau cuma membaca secara bagus saja nggak cukup. Qad aflaha, sungguh beruntung, sungguh masuk dalam keberuntungan, al-mu'minun, orang-orang beriman. Siapa mereka? Nah, disebutkan sifat-sifatnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat harus khusyuk. Itu yang dijamin masuk surga, dan seterusnya. Maka tidak cukup hanya membaguskan bacaan, nggak cukup. 734. Unzilat, telah diturunkan suhufu, lembaran-lembaran Ibrahim, Nabi Ibrahim, awwala lailatin min syahri Ramadan, pada awal malam bulan Ramadan. Jadi malam pertama Ramadan. Wa unzilat, dan diturunkanlah at-Tauratu, kitab Taurat, untuk Nabi Musa alaihi salatu wassalam, lisittin, untuk 6 hari madat yang telah lewat, min Ramadan, dari bulan Ramadan. Maksudnya malam ke-7 Ramadan. Jadi malam ke-1 kemudian malam ke-7. Wa unzilal Injil, lalu diturunkan Injil li 13, untuk 13 hari madat min Ramadan, yang sudah lewat dari bulan Ramadan. Maksudnya malam 14. Jadi kalau disebutkan 13 sudah lewat, artinya apa? Malam 14.
Wa unzilaz zabur, dan diturunkan kitab Zabur. Ini boleh dibaca Zabur, boleh dibaca Zubur, dua qiraah ya, sama aja. Li thamani ashrin, untuk hari 18 khalat min Ramadan, yang sudah lewat dari bulan Ramadan, berarti malam 19 Ramadan. Wa unzilal Qur'an, dan diturunkanlah Al-Qur'an li arba'in wa ishrin, untuk 24 khalat min Ramadan, yang sudah lewat dari bulan Ramadan. Berarti Qur'an turun malam berapa? 25 Ramadan. Yang dimaksud turun di sini adalah turun secara langsung 30 juz. Dari Lauhul Mahfuz, tempat atas, ke langit dunia, di situ ada Baitul Izzah. Nah, kemudian dari Baitul Izzah turun ke bumi, ini secara berkala, sedikit demi sedikit. Tapi kalau dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ini langsung sekejap 30 juz. Itulah yang dimaksud li arba'in wa ishrin, pada malam 25 Ramadan. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Kenapa? Dipilih oleh Allah untuk waktu turunnya kitab-kitab suci. Apakah kitab suci hanya ini? Tidak. Ada 104, kata Imam Hasan Basri. Dari 104 itu diringkas dalam Quran, dari Quran diringkas dalam Fatihah, dari Fatihah diringkas dalam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini berulang disampaikan supaya hafal dan tidak lupa. Nah, maka dipilihnya Ramadan untuk turunnya kitab suci, ini semua menunjukkan bahwa hendaklah kita memperbanyak baca kitab suci di bulan Ramadan. 735. Anzilu, posisikanlah an-nasa, para manusia, manazilahum, pada posisi-posisi mereka. Hadis riwayat Muslim. Jadi maksudnya kita harus paham kalau berhadapan dengan orang. Berhadapan dengan orang tua, dengan anak muda, dengan anak kecil, ini berbeda. Sama orang tua harus punya unggah-ungguh kepada orang tua, harus sopan kepada orang tua. Nggak boleh kita melewati orang tua sedang sare, kemudian kita lewati begitu saja, tanpa ngomong apapun atau tanpa minta izin dan sebagainya. Itu tidak pantas. Ini adalah menunjukkan bahwa manusia itu harus dihormati sesuai dengan posisi masing-masing. 736. Anzilin nasa, posisikanlah manusia, manazilahum, pada posisi mereka, minal khairi, dari kebaikan, wasyarri, dan keburukan. Wa ahsin, dan berbuat baik, dan perbaguslah adabahum, pendidikan terhadap mereka, alal akhlaqis salihah, terhadap akhlak-akhlak yang baik. Hadis ini dihasankan Suyuti saja. Jadi maksudnya orang baik sama orang buruk, sikap kita tidak boleh sama. Sikap kepada ulama atau orang soleh dengan orang fasik jangan disamakan. Ini orang soleh punya kemuliaan, kita muliakan. Ini orang fasik tidak punya kemuliaan, nggak usah dimuliakan. Ngapain dimuliakan? Ada orang mabuk-mabuk, kemudian kita lewat, kemudian kita mengatakan permisi, badi lewat, nggak usah begitu. Harus kasar kepada orang-orang yang kasar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maksudnya adalah orang baik dengan orang buruk jangan disamakan. Kalau disamakan tidak adil. 737. Angsudu, aku meminta Allah, dengan nama Allah, kepada rijala ummati, laki-laki dari umatku, la yadkhulunal hammam, tidak masuk ke pemandian umum, illa bimi'zar, kecuali dengan sarung. Jadi maksudnya bapak-bapak kalau renang di tempat pemandian umum harus menutup aurat. Itu maksudnya. Tidak harus dengan sarung, pokoknya menutup aurat. Wa ansyudullah, dan aku meminta dengan nama Allah, nisa'a ummati, kepada para wanita umatku, la yadkhulnal hammam, jangan mereka masuk ke pemandian umum. Hadis ini derajatnya hasan menurut Suyuti. Jadi ibu-ibu tidak boleh renang di tempat umum, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau panjenengan renang di tempat umum terlihat oleh laki-laki. Kecuali kalau renang itu khusus perempuan yang ada di situ, nggak ada satupun laki-laki masuk. Silahkan. Kan ada kan sekarang pemandian renang khusus untuk para wanita, ada. Atau mungkin dipisahkan harinya, hari Ahad, Senin, Selasa laki-laki, Rabu, Kamis, Jumat wanita. Nah, kalau sudah dikhususkan begitu dan penjaga-penjaganya juga perempuan, nggak ada laki-laki yang masuk, silahkan. Tapi kalau penjaganya masih laki-laki dan masuk-masuk, maka jangan di situ.
Karena apa? Aurat panjenengan bisa terlihat. Oh, saya pakai jilbab. Meskipun pakai jilbab, kan kalau masuk ke dalam air itu kan terus bentuk badannya. Karena air kan apa? Badannya nempel ke tubuh, jadi bentuk. Nggak boleh. Perempuan beda dengan laki-laki. Ada apa? Lekuk-lekuk tubuh berbeda dengan laki-laki. Maka nggak boleh seperti itu. Kecuali tadi ya, khusus perempuan boleh. 738. Unsur turunlah, tolonglah akhaka saudaramu, zaliman baik dia zalim, atau mazluman atau dia terzalimi. Qila ditanyakan, ini yang bertanya adalah perawi hadis ini, yaitu Anas bin Malik. Kaifa bagaimana ansuruhu saya menolongnya zaliman dalam keadaan zalim? Qala beliau menjawab, tahjuzuhu kamu menghalangi dia anidz zulmi dari kezaliman. Fa inna dzalika karena sesungguhnya hal tersebut nasruhu adalah menolong orang yang zalim tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa kita disuruh ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka kalau ada orang berbuat zalim, ta'awun kita bagaimana? Pegang tangannya, jangan zalim. Karena kalau kamu zalim masuk neraka. Nah, maka kita tolong dia supaya tidak masuk neraka. Kalau dia zalim sampai akhirnya bunuh orang, nah kalau dia bunuh orang menyebabkan dia akan dikisos, dia berarti akan membunuh dirinya sendiri, menyebabkan dirinya terbunuh. Nah, maka kita pegang tangannya, jangan bunuh orang. Karena kalau kamu nanti dikisos, kamu mati. Nah, berarti kita sudah menyelamatkan dia dari kematian. Kemudian kalimat ini, unsur akhaka zaliman aw mazluman, ini adalah kalimat jahiliyah. Yang pertama kali mengucapkan kalimat ini adalah seorang tokoh jahiliyah, saya tulis namanya di sini. Wa awwalu man qalahu, dan pertama kali orang yang mengucapkannya adalah, mana tadi, saya nggak hafal namanya. Cari dulu ya. Nah, ini kan kalimatnya dua ini ya. Saya tulis yang di bawahnya ini. Wa awwalu man qalahu, sesungguhnya orang yang pertama kali mengucapkannya adalah Jundub bin Ambar. Ini seorang tokoh jahiliyah. Jundub bin Ambar. Dia pertama kali mengucapkan kalimat ini. Tapi maksudnya adalah ana bihi dhahira. Dia memaksudkan secara zahirnya. Ini pokoknya saudara saya, benar salah harus saya tolong. Nah, Nabi enggak begitu. Nabi tetap mengucapkan kalimatnya Jundub bin Ambar ini, tetapi Nabi menafsiri dengan tafsiran yang lain. Ya. Kalau kamu menolong saudaramu yang sedang zalim, caranya bukan membantu dia supaya terus zalim, enggak. Tapi malah ditangkap tangannya. Itu membantu orang zalim. Bantu supaya selamat dari neraka. Bukan bantu ke dalam kezalimannya. Maka ringkasnya dari hadis ini kita ambil pelajaran, tidak semua kalimat-kalimat atau adat-adat jahiliyah ditolak oleh Nabi. Maka adat jahiliyah ada 3 macam. Satu, ada yang ditolak mentah-mentah oleh Nabi, dihapus oleh Islam. 2, ada yang dirombak oleh Nabi SAW, seperti kalimat ini, dirombak oleh Nabi maknanya. 3, ada yang diterima total oleh Nabi SAW. Contohnya apa? Misalnya, membunuh orang secara tidak sengaja. Misalnya nabrak sampai mati. Dendanya apa ini? Untuk ganti ruginya. Dendanya, ganti ruginya 100 onta. Dari mana 100 onta? Dari adat jahiliyah. Tapi oleh Allah diterima itu. Enggak apa-apa, lanjutkan. Nah, maka itu contoh yang dilanjutkan oleh Islam. 739. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu baik zalim maupun terzalimi. Iyaku zaliman, kalau dia zalim, fardudhu, maka tolaklah dia andulmih dari kezalimannya. Wa iyyakum mazluman, kalau dia terzalimi famsurhu, maka tolonglah dia. Ini hadis semakna dengan hadis sebelumnya, hanya ada tafsirannya yang lebih sempurna. 740. Unzur, perhatikanlah. Siapa yang disuruh memperhatikan? Ini perawi hadis ini yaitu Abu Dzar. Tapi meskipun ini Nabi bicara kepada Abu Dzar, berlaku untuk kita. Ya. Perhatikanlah, wahai manusia. Fa innaka, sesungguhnya kamu itu lasta bi khairin, kamu tidak lebih baik min ahmar, dari orang kulit putih, wala aswad, atau kulit hitam, illa an tafdulahu, kecuali kalau engkau melebihi dia bitaqwa, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu ringkasnya ada taat sama Allah, itu ringkasnya. Maka semakin kita taat sama Allah, semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kasus Abu Dzar radhiyallahu anhu bertengkar dengan seorang sahabat Nabi yang lain.
Nah, sahabat Nabi yang lain ini orangnya kulit hitam. Nah, mungkin kemudian dia menyebutkan, wahai anaknya wanita kulit hitam, atau kalimat sekitar itulah, ya. Mengejek seperti itu. Nah, maka Nabi menasihati, loh kamu nyebut-nyebut ibunya ngapain? Apa salahnya ibunya? Ibunya nggak berbuat salah sama sekali. Kenapa kamu celah dia dengan menyebut ibunya? Nah, maka kemudian Nabi menasihati, ya, kamu itu perhatikan, apakah kamu lebih utama daripada orang yang kamu celah itu, meskipun dia hitam? Siapapun mau hitam mau putih, yang paling penting itu takwa. Hitam takwa bagus, putih tidak takwa nggak bagus. 741, ungduru perhatikanlah Quraisyan, orang-orang Quraisy, fafrudu maka ambillah min qaulihim dari ucapan mereka, wadharu dan tinggalkanlah fi'lahum perbuatan mereka. Ini hadis menunjukkan fadilah orang-orang Quraisy, yaitu mereka pendapatnya biasanya pendapat yang bagus, pendapat yang tepat, pendapat yang kuat. Nah, makanya Nabi katakan khudhu min qaulihim. Kalau mereka ngomong, perhatikan ucapannya, ikuti. Tapi tentu saja tidak semua perkataan orang Quraisy kemudian kita ikuti, tidak, ya. Ini maksudnya pendapat orang Quraisy yang tidak bertentangan dengan syariat. Adapun tinggalkanlah perbuatan mereka, itu maksudnya kadang-kadang ya orang Quraisy itu menyalahi syariat. Nah, ketika dia menyalahi syariat, jangan kemudian kita ikuti karena dia orang Quraisy, nggak boleh. Ada tokoh misalnya keturunan Quraisy mengatakan jilbab itu nggak wajib, anak saya nggak pakai jilbab ya nggak apa-apa. Yang penting sopan pakaiannya. Nah, ini nggak diikuti meskipun dia orang Quraisy. Meskipun itu adalah ucapannya orang Quraisy, nggak kita ikuti. Kenapa? Bertentangan dengan syariat. Tapi maksud hadis ini adalah menunjukkan fadilah orang Quraisy, pendapat mereka biasanya tepat, mereka kalau punya pikiran itu pikirannya kuat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innalil Quraisy, satu orang Quraisy, mithla quwwatir rajulain, punya kekuatan dua orang Quraisy, dua orang yang laki-laki, min Quraisy, dari bukan Quraisy. Jadi dua orang biasa, otaknya itu sama dengan apa? Satu orang Quraisy. Itu maksudnya. Jadi kekuatan di sini kekuatan berpikir, bukan kekuatan apa? Badan. 742. Ungduru lihatlah ila kepada man huwa, orang yang dia itu asfal lebih rendah minkum dari kalian. Maksudnya dalam hal dunia. Wala tanzuru, dan jangan melihat ila man huwa, kepada orang yang dia itu fawqakum, di atas kalian, yaitu dalam hal dunia. Kenapa? Fahuwa, maka dia itu ajdaru, lebih pantas, alla tazdaru, bahwa kalian tidak meremehkan nikmatallahi, nikmat Allah alaikum, terhadap kalian. Jadi maksudnya supaya kita bisa mensyukuri nikmat Allah, maka adalah melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Ini dalam bab dunia. Tapi kalau dalam bab agama dibalik, hendaklah lihat yang atas, jangan lihat yang bawah. Saya sholat jamaah terus saya, tapi kan telat-telat. Lihatlah orang yang selalu di saf pertama nggak pernah telat. Kalau kita melihat dia, kita akan merasa malu. Saya sering telat. Tapi kalau kita melihat orang-orang yang tidak pernah ke masjid, kita merasa sudah, wah, saya setiap hari ke masjid. Iya, kamu ke masjid, tapi telat terus. Jelek itu. Jangan telat terus. Telat itu sekali seumur hidup. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. 743. Ungdurna, perhatikanlah, man siapakah ikhwanukunna, saudara-saudara kalian, maksudnya saudara sesusu. Fa innama, karena sesungguhnya tiada lain, ar-radha'atu, penyusuan, maksudnya penyusuan yang menyebabkan mahram, itu minal maja'ah, dari sebab kelaparan. Maksud hadis ini adalah kalau ada seorang ibu menyusui anak bukan anaknya, kapan anak ini bisa menjadi mahramnya ibu tadi, yaitu jadi anak susunya? Syaratnya dua. Syarat pertama, penyusuannya harus 5 kali penyusuan. Makan, menyusu sampai kenyang, kemudian dia bubuk, itu dihitung 1 kali. Nanti nangis lagi, nyusu lagi sampai kenyang, kemudian dia bubuk, 2 jam lagi, itu berarti sudah 5, berarti sampai 5 kali. Kemudian syarat yang kedua, si bayi ini harus di bawah usia 2 tahun.
Kalau di atas 2 tahun, maka penyusuannya tidak menyebabkan mahram. Itulah yang dimaksud minal maja'ah. Penyusuan yang sah itu adalah kalau dari sebab kelaparan. Artinya, penyusuannya ini menyebabkan hilangnya kelaparan, mencukupi si bayi. Kalau sudah di atas 2 tahun, disusui tok, nggak cukup. Kenapa? Susu hanya sekedar tambahan, hanya seperti minuman saja. Dia sudah makan macam-macam. Tapi kalau masih di bawah 2 tahun, itu sudah tercukupi dengan air susu ibu. Maka maksud Nabi ini, ketika Nabi masuk ke rumah Aisyah, ada seorang laki-laki bersama Aisyah. Maka Nabi kaget, loh ini Aisyah istri saya kok sama cowok gimana? Ini orang-orang Syiah senang kayak gini, Pak. Wah, ini Aisyah berarti ahli zina, suka sama cowok. Kalau kita ahli sunnah enggak. Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, ini siapa laki-laki kok masuk rumahmu? Maka Aisyah mengatakan, ini saudara susuan saya ya Rasulullah. Jadi enggak mahram sama saya, enggak apa-apa. Maka Rasulullah katakan, kalau ngomong begitu, perhatikan siapa saudaramu sesusuan. Betul enggak dia saudaramu sesusuan? Betul enggak sudah 5 kali disusui? Nanti baru 4. Kalau belum, kemudian disusui usia berapa? Usia 2 tahun lebih 1 hari, enggak sah. Lebih 1 apa? Hari, enggak sah. Karena sudah lebih dari 2 tahun. Maka maksudnya Nabi adalah suruh Aisyah memperhatikan siapa dia betul-betul, apakah sudah sah penyusuannya ataukah belum sah. Itu maksudnya. 744. Ungduri, perhatikanlah wahai perempuan, aina, di mana anti engkau itu minhu terhadapnya, yaitu terhadap suami. Fa inna, maka sungguh tiada lain huwa, dia suamimu itu adalah jannatuka, surgamu, wa jannatuki, surgamu, wa naruki, dan nerakamu. Hadis Ibnu Sa'ad sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa istri hendaklah taat kepada suami, hormat kepada suami. Ini maksudnya. Jadi ada seorang wanita datang ke rumah Nabi, dia adalah bibinya Husain bin Muhsan. Kemudian dia tanya sesuatu kepada Nabi SAW. Udah dijawab oleh Nabi. Oh ya, jawabannya gini-gini. Nah, selesai, kemudian Nabi bertanya, kamu sama suamimu gimana? Maka bibinya Husain ini menjawab, saya sama suami saya terus menerus saya berbuat baik kepada dia, kecuali yang saya tidak mampu. Jadi saya berkhidmat kepada suami saya kecuali saya nggak mampu. Disuruh masak ya masak, disuruh buatkan teh ya saya buatkan, dan sebagainya. Maka Nabi kemudian mengatakan, ungduri aina anti minhu. Kamu perhatikan ya bagaimana posisi kamu terhadap suami kamu. Maksudnya, apakah dia ridho sama kamu atau tidak? Kalau dia ridho, berarti jannatuk, menyebabkan kamu masuk surga. Kalau dia murka, berarti naruk, menyebabkan kamu masuk neraka. Maka sebagian orang mengatakan, wanita untuk masuk surga gampang. Gampangnya gimana? Ketika dia masih jadi anak, tinggal birrul walidain, masuk surga. Ketika dia sudah jadi istri, tinggal birrul suami, masuk surga. Ketika dia sudah jadi ibu-ibu, maka telapak kakinya adalah apa? Surga. Masya Allah. Jadi dipermudah untuk surga bagi wanita itu. 745. An'im, berilah nikmat ala nafsika, kepada dirimu, kama sebagaimana an'amallah, Allah berikan nikmat alaika, kepada dirimu. Hadis ini dihasankan oleh Suyuti, didhaifkan oleh Albani. Maksudnya, jangan pelit untuk menafkahi diri. Kenapa? Yang kasih nafkah kepada kita itu Allah. Jadi Allah turunkan kepada kita rezeki. Nah, Allah kasih kita badan. Badan ini bukan milik kita, ini titipan Allah. Sehingga rezeki yang dititipkan oleh Allah hendaklah kita gunakan untuk menghidupi diri kita. Maka jangan pelit untuk menghidupi diri kita. Sakit, pelit untuk beli obat. Kenapa? Iman-iman duite. Nah, itu berarti tidak mengamalkan hadis ini. Udah, kalau ada duit, beli saja obatnya. Memang harus berobat, beli saja. Oh, saya pengen tawakal sama Allah, cuma doa tok, nanti Allah kasih sembuh. Ya kalau memang kuat silahkan. Tapi kalau tidak kuat, karena manusia biasa, muslim biasa, udah berobat saja. Berobat itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Berobat nggak wajib ya. Kalau apa?
kalau dia memang sabar. Kalau tidak sabar, wajib berobat. 746. Anfik infaklah ya Bilal, wahai Bilal. Wala tahsya, dan janganlah kamu khawatir, min dil arsy, dari Allah yang memiliki singgasana, iqlalan, akan menjadi fakir, yaitu dengan sebab infak tersebut. Jadi iqlalan itu maksudnya apa? Sara dzaqillin, menjadi orang miskin. Jangan khawatir menjadi orang miskin gara-gara infak. Ini ada sababul wurudnya, Pak. Perhatikan sababul wurudnya. Ngeri sekali. Pada suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah, kemudian di situ ada setumpuk kurma. Setumpuk kurma itu kalau di Indonesia ya setumpuk beras gitu. Maka ditanya, hei Bilal, ini apa ini? Maka Bilal menjawab, kami simpan untuk musim dingin nanti. Jadi nyimpan beras untuk musim dingin. Maka Nabi menegur, kamu apa tidak takut kalau beras yang kamu tumpuk ini nanti akan menjadi uap di dalam neraka jahanam? Jadi menyebabkan masuk neraka nyimpan beras atau nyimpan korma gitu. Akhirnya Nabi kemudian mengatakan, anfik, infaklah. Jangan nyimpan-nyimpan gitu, infaklah. Jangan takut akan menjadi miskin. Infakkan, lepas, jangan nyimpan-nyimpan. Ini kan ngeri kan ini. Sementara kita biasanya apa? Nyimpan beras, nyimpan duit, dan sebagainya. Nah, maka jawabnya adalah hadis ini berlakunya di awal-awal Islam. Ini sudah mansukh. Dulu di awal-awal Islam, menjamu tamu hukumnya wajib, tidak menjamu dosa. Dulu di awal-awal Islam, nyimpan nggak boleh. Harus dilepas. Kenapa? Umat Islam masih sedikit dan mereka sangat miskin-miskin, nggak ada yang punya harta yang banyak. Maka kalau nyimpan berarti menyebabkan orang lain kelaparan. Maka supaya nggak ada yang kelaparan, dibagi-bagi. Tapi setelah itu, Islam sudah mulai kuat. Banyak umat Islam, banyak orang masuk Islam, kemudian perang menang dan sebagainya. Nah, ini hadis sudah nggak berlaku lagi, tidak wajib untuk meninggalkan menyimpan seperti itu. Bahkan Rasulullah nyimpan selama 1 tahun untuk istri-istrinya. Adapun makna umum hadis ini tidak mansukh, tidak terhapus. Infaklah wahai Bilal, jangan takut dengan sebab infak menjadi miskin. Nah, ini secara umumnya hadis ini berlaku. Memang kita disuruh infak, infak tidak menyebabkan miskin sama sekali. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah sudah menjamin, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan dari segala sesuatu, Allah akan menggantinya, dan Dia itu adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Surat Saba ayat 39. Makanya ada ungkapan orang yang sangat bagus sehingga saya hafalkan, ya. Man jada bil atiyah, man ayqana bil khalaf jada bil atiyah. Man ayqana, barang siapa yang yakin, bil khalaf, akan dikasih ganti oleh Allah Subhanahu wa taala, jada bil atiyah, maka dia akan longgar, akan dermawan untuk memberikan. Masya Allah. Maka kita ingat-ingat kalimat ini, ya. Kalau mau ngasih, kemudian hati merasa pelit, wah gimana iman. Ingat-ingat ini. Siapa yang yakin dikasih ganti oleh Allah, maka dia longgar ngasih. Nanti akan diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan heran, para sahabat dulu sangat longgar-longgar. Muhajirin datang ke Madinah nggak bawa apa-apa, nggak punya istri, nggak punya harta. Ini Ansor bilang, istriku 2, kamu pilih yang paling cantik mana, nanti saya ceraikan, kamu nikahi. Ini. Bayangkan Pak, pilih yang paling cantik, disuruh milih. Coba kita yang ditawari gimana? Langsung ngincer nih, okay? Mana fotonya mana? Wah, ini yang paling cantik saya pilih. Tapi ini sahabat Ansor orangnya baik, sahabat Muhajirin juga baik. Udah, pasar di mana lah, saya mau kerja sendiri. Nggak usah saya makan harta kamu, nggak usah saya ngerebut istri kamu. Saya kerja sendiri. Nah, setelah masuk pasar, kerja, dapat duit, akhirnya ngelamar perempuan, nikah. Masya Allah. 747. Anfiki infaklah, wala tuhsi, dan jangan kamu hitung. Fayuhsillahu alaik, maka Allah pun akan menghitung terhadap kamu. Apakah nggak boleh kita infak dengan menghitung?
Boleh. Adapun yang dimaksud di sini adalah jangan menghitung yang menyebabkan setelah melihat hitungan, loh kok banyak banget, akhirnya berhenti dari infak. Ini sudah terlalu banyak nih, nggak usah infak lagi. Nah, maka itu yang dilarang. Kalau menghitung untuk mengatur nggak apa-apa. Saya pemasukannya misalnya 2 juta. Saya pengen infaknya itu dari 2 juta ini saya ambil 500.000. Nah, sehingga ketika infak, setiap infak ditulis. Ini sudah infak 50, infak lagi 50, 50. Nah, sudah pas 500 udah. Kenapa? Karena memang dia membutuhkan uang 1,5 juta untuk menghidupi anak-anak dan istrinya, misalnya begitu. Maka dihitung di sini bukan dihitung dalam rangka untuk berhenti infak, bukan, tapi untuk ngatur keuangan dia. Jangan sampai infak melebihi batas sehingga anak istrinya nggak makan. Maka yang dilarang ini adalah menghitung yang menyebabkan berhenti dari infak karena merasa pelit, karena merasa sudah banyak yang dikeluarkan. Wah, sudah terlalu banyak nih. Nah, kalau merasa begitu nggak usah dihitung nih, karena uang terlalu banyak. Kemudian wala tu'i, dan janganlah kamu mewadahi, maksudnya mewadahi sisa. Fayu'illahu alaik, maka Allah akan mewadahi terhadap kamu. Artinya kalau ada sisa maka lepas. Kalau kita wadai di dalam wadah kita alias di eman-eman, maka Allah pun juga akan eman-eman untuk ngasih rezeki. Ada sisa, ada orang butuhkan, udah kasih. Saya sudah cukup, ini sisa, silakan dipakai. 748. Ingkihu, menikahlah. Fa ini karena sesungguhnya aku mukathirun, akan membanggakan banyaknya bikum jumlah kalian. Hadis Ibnu Majah. Ini hadis mengandung dua makna. Makna pertama, yang belum menikah disuruh nikah. Karena kalau panjenengan menikah, melahirkan anak. Melahirkan anak berarti jumlah umat Nabi jadi semakin banyak. Untuk yang sudah menikah, ingkihu, itu maksudnya apa? Perbanyaklah hubungan suami istri. Kenapa? Karena menghasilkan anak, fa inni mukathirun bikum. Maka kata Imam Munawi, ingkihu maksudnya apa? Yaitu aksiru, perbanyaklah minal wat'i, hubungan intim. Nah, ini adalah apa namanya oleh-oleh dari pengajian ini untuk nanti pulang. 749. Angkihu, nikahkanlah al-ayama, orang-orang yang tidak berpasangan. Jadi ayama ini bisa janda, bisa duda, bisa jomblo, semuanya ayama karena tidak punya pasangan. Nikahkanlah mereka ala atas mahar mataradhu bihi, apa yang saling ridho dengannya, al-ahlun, para keluarga. Para keluarga di sini maksudnya adalah walinya. Jadi bapak punya anak dinikahi, maharnya berapa? Anaknya ridho, bapaknya ridho, udah nikahkan. Walaupun qabdatan, hanya satu genggam min arakin, dari pohon arak. Tahu pohon arak ya? Pohon arak itu pohon yang dahannya dipotong-potong untuk bersiwak. Itu pohon arak. Meskipun pohon arak ya dipotong-potong dahannya kemudian dijadikan siwak, satu genggam siwak. Ini maharnya apa? Satu genggam siwak. Kalau dia ridho, silakan. Tapi hadis ini memang derajatnya apa? Dhaif. Meskipun dhaif, isinya sahih. Karena mahar itu ringkasnya sesuatu yang berharga atau bernilai atau punya apa nilai jual. Misalnya nih HP, ada nilai jual tidak? Ada, berarti bisa untuk mahar. Kemarin ada seorang teman cerita, ya, teman saya menikah, maharnya motor. Kenapa maharnya motor? Karena setelah dia kasih motor itu kepada istrinya, masih biasa dia pakai lagi. Jadi maharnya istri kan boleh kita pakai, nggak ada masalah kan? Maharnya motor nggak ada masalah, jadi nggak ngeluarkan apa-apa. Saya punya motor nih, engkau mau saya nikahi, saya mahari motor, masih bisa dipakai lagi. Mahar laptop boleh, ini laptopnya masih saya pakai, tapi milik kamu, nggak ada masalah. Mahar peci bisa nggak? Peci bernilai tidak? Kalau bernilai jual bisa untuk mahar. Nilainya 5.000, nah, bisa untuk mahar. Maka hadis ini menolak pendapat mazhab Hanafi yang mereka mengatakan mahar itu minimalnya adalah 10 dirham. Ini pendapat yang tidak benar. Karena satu genggam arak nggak sampai 10 dirham. Dan hadis yang mengatakan mahar minimal 10 dirham, hadisnya dhaif, tidak sahih. Terakhir 2750. Inkihu, nikahilah ummahatil aulad,
ummahatul aulad. Ini ada dua tafsiran. Pertama, ummahatul aulad itu maksudnya adalah ummahatu, ibu-ibunya al-aulad, anak-anak. Maksudnya wanita yang subur. Nikailah wanita yang subur, yang anaknya banyak. Kalau ditafsirkan seperti ini, maka hadis ini semakna dengan hadis yang lain, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Tazawwaju al-waduda al-waluda." Nikailah istri-istri yang wadud, yang penyayang kepada suaminya, kepada anak-anaknya, al-waluda, yang subur banyak anaknya. Lah taunya kalau wanita itu subur gimana? Lihat kepada kakaknya, adiknya, ibunya, neneknya. Kalau sekitar-sekitarnya itu anaknya banyak, nah insya Allah dia subur. Ditanya, ini perempuan saya cocok, dia wanita solehah, dia cantik. Kemudian punya saudari berapa? Oh ternyata saudari dia 12. Nah ini berarti cocok dilamar. Insya Allah nanti kalau nikah, anaknya 12. Ibunya berapa? Anaknya. Neneknya berapa anaknya? Neneknya anaknya 24. Wah, mantap nih. Berarti dinikahi saja. Insya Allah panjenengan nanti anaknya juga apa? 24. Nah. Seperti siapa itu ya? Seorang wanita hitam, kulit hitam itu di luar negeri itu. Usianya 41 tahun, anaknya 44. Karena menikah pada usia 18, kemudian setiap tahun lahir 22, nah, sehingga anaknya 44. Udah jadi satu keluarga besar itu. Itu salat jamaah sudah nggak perlu apa? Cari orang lain udah. Itu makna pertama ummahatul aulad. Makna kedua, ummahatul aulad adalah budak-budak yang dikumpuli oleh majikannya. Maka maksudnya adalah inkihu ummahatil aulad. Kalau kamu punya budak-budak perempuan, jangan dinggurkan, tapi kumpulilah. Kenapa? Karena mengumpuli budak perempuan, kemudian dia melahirkan anak, ini juga memperbanyak jumlah umat Islam. Fa ini karena sesungguhnya saya akan membanggakan bihim terhadap mereka, yaitu ummahatul aulad yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Tapi hadis ini memang derajatnya dhaif. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa hadis yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini. Tadi agak telat karena hujan di tengah jalan, lupa bawa mantel. Nah, jadinya berhenti dulu lama. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Oke, silakan.